Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Perjalanan menuju kursi presiden memang panjang dan ada berbagai cara. Yang penting harus tetap konstitusional. Beberapa ormas, partai sudah mulai menggadang-gadang siapa calonnya. Dari PSI ada Giring Ganesha, sementara ormas sudah mulai pasang baliho, pemimpin besarnya atau imam besarnya digadang-gadang untuk jadi presiden di tahun 2024. Atau dengan cara-cara yang masih malu-malu, bikin kegaduhan sana-sini, bikin deklarasi di sana-sini, ujung-ujungnya ingin jadi presiden juga. Nah, salah satu yang juga menarik akhir-akhir ini muncul adalah Bapak Rizal Ramli, mantan Menko Maritim ya. Beliau melakukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana untuk mencalonkan kandidat presiden dari DPR RI itu harus 20% dari jumlah kursi yang ada. Nah, ini oleh beliau dianggap tidak konstitusional karena beliau katanya pernah digadang-gadang oleh beberapa partai, tapi ternyata beliau dimintain mahar dan sebagainya sampai 900 miliar kalau nggak salah menurut pengakuan beliau sendiri. Dan aturan di Undang-Undang Pemilu ini katanya telah mengebiri hak rakyat untuk memilih calon presidennya. Nah, itu argumentasi beliau sehingga mengajukan gugatan ke MK. Nah, targetnya tahun 2024 bisa ikut dalam kontestasi presiden. Jadi mau dihapuslah itu threshold atau ambang batas untuk mencalonkan presiden supaya beliau juga bisa ikut katanya. Nah, bersama saya sudah ada Rudi Askamri, penulis sosial politik. Kita mau berbincang soal gugatan Bapak Rizal Ramli dan threshold untuk mencalonkan kandidat presiden yang 20% itu. Bagaimana Mas Rudi melihat konstelasi seperti ini ya? Saya sebetulnya malu ya. Malu ya? Rizal Ramli itu kepedean gitu. Bahwa dia menganggap dia dijegal oleh undang-undang karena masalah ambang batas yang 20% itu. Karena merasa dia itu mempunyai kapasitas yang mumpuni menjadi seorang presiden katanya. Kalau orang menurut beliau sendiri ya? Ya. Dan saya belum melihat, mendengar menurut orang lain. Ya. Jadi kalau di Jawa itu artinya ada satu pepatah yang dia hanya merasa bisa tapi tidak bisa merasa gitu loh. Rumongso biso apa namanya istilahnya? Ya. Rumongso biso tapi ora bisa rumongso. Ah, itu dia. Ini yang terjadi oleh Rizal Ramli. Dia merasa dia bisa tapi tidak bisa merasa mampukah saya gitu ya. Pantaskah saya gitu ya. Itu satu hal ya, satu hal bahwa Rizal Ramli saya kira ekonom yang biasa, tidak terlalu istimewa gitu ya. Menjadi menteri pun juga tidak pernah tuntas dalam satu periode masa kerja. Pernah jadi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dulu, kemudian pernah jadi Menko Maritim juga tidak pernah tuntas gitu ya. Karena apa? Membuat dia tuntas karena dia tidak bisa menjadi leader yang seharusnya. Leader yang seharusnya itu ngayomi anak buahnya. Seorang Menko itu adalah ngayomi menteri-menterinya. Bagaimana mungkin seorang Menko justru berantem dengan menteri yang dikoordinasikannya? Dulu antara Rizal Ramli sama Menteri SDM, si siapa? Sudirman Said itu berantem berat. Waktu periode pertama pernah kan 1 tahun pernah jadi Menko Maritimannya. Oke. Dan kemudian diganti lagi oleh Pak Jokowi, diganti oleh Pak Luhut ini. Ini seorang Rizal Ramli, mulutnya besar gitu ya, omong besar, tapi menurut saya biasa-biasa saja gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua masalah niat dia yang dibantu oleh kroninya Refli Harun. Ya, bergabung ya Pak Refli Harun. Pengacaranya kan Refli Harun untuk menuntut uji materi di Mahkamah Konstitusi ya. Bagi saya sih sah-sah saja. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana konsekuensinya kalau tuntutannya dia itu dikabulkan? Ya, kalau ambang batas itu dinolkan, ya, ada 2 alternatif. Pertama adalah semua partai yang di DPR itu boleh mencalonkan partai. Ada 9 fraksi, itu 9 presiden, gitu. Oke, itu satu. Nah,
saya tidak tahu lagi. Apakah MK memutuskan berbeda lagi? Bukan hanya yang partai yang ada di dalam parlemen, tapi partai yang eksis yang diakui oleh Kemenkumham boleh mencalonkan. Tambah riuh rendah ya. Kayak pasar malam calon presiden kita. Oke, kita bicara yang katakanlah hanya yang ada di parlemen. Berarti 9 fraksi boleh mencalonkan. Bayangin berapa ongkos yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai perhelatan 9 calon presiden ini. Ya, itu satu orang pada saat seseorang mencalonkan diri jadi presiden wakil presiden itu pengamanannya ditanggung oleh negara, fasilitasnya ditanggung oleh negara. Ya. Berapa yang harus ditanggung? Belum lagi masalah pencetakan kertas, belum lagi banyak hal yang lain, gitu ya. Jadi akhirnya kita melihat siapapun bisa mencalonkan diri tanpa terseleksi. Jadi kita tidak bisa melihat kandidat terbaik ya dari orang-orang yang terproses melalui suatu proses seleksi di internal partai. Saya pribadi setuju hanya tetap dengan 20% Mas Andri, supaya ada seleksi dan jujur aja tidak terlalu riuh gitu ya. Kita dulu pernah mengalami presiden beberapa pasang gitu ya, zaman tahun 2004, 2009. Hanya riuh rendah saja. Hasilnya tidak ada. Contohnya Amin Rais pernah ikut dan seperti biasa kalah lagi kan itu. Dia selalu kalah lagi. Jadi Megawati 2 kali kalah terus gitu. Ini kan lebih dari 2 pasang calon yang saling berhadapan ya. Jadi menurut saya mudah-mudahan MK sependapat, mempunyai pijakan konstitusi yang kuat, memutuskan untuk menolak gugatan Rizal Ramli ini. Karena kan waktu proses penyusunan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ya, mengenai pemilu itu kan juga sudah melewati berbagai macam tahapan-tahapan sampai akhirnya diresmikan sebagai konstitusi undang-undang. Nah, gini loh Mas Andri, saya itu hanya berpikir begini. Kalau seorang siapapun gitu ya bisa menggugat undang-undang atau bagaimana mungkin kita dicap menjadi negara yang tidak konsisten terhadap undang-undang. Karena undang-undang bisa diganti kapan saja berdasarkan kepentingan tertentu. Jadi tidak ada kepastian hukum jadinya. Karena yang dalam khusus untuk kasus ini Mas Rudi, ini yang dilihat mungkin kepentingannya Pak Rizal Ramli sendiri mungkin ya. Belum lagi mungkin dia didukung juga oleh partai kecil. Partai-partai gurem ya. Karena apa? Di dalam parlemen tidak 100% 9 fraksi ini, partai ini setuju. Ada Demokrat malah minta 0. Ya. PKS minta 0. Jadi ada beberapa partai kecil mungkin juga dia mendukung juga langkah dari Rizal Ramli, tapi saya melihat, bayangin Mas, konsekuensi logisnya yang ditanggung oleh negara itu luar biasa. Dan yang paling penting, investor asing atau dunia luar melihat Indonesia itu begitu mudah seorang undang-undang itu bisa diganti-ganti. Tidak ada kepastian hukum apa-apa. Karena kalau dalam komposisi DPR RI yang sekarang ini tidak ada yang 20% ya. Tidak ada. Jadi semua pasti harus koalisi. Yang tertinggi itu PDIP ya, 19, sekian. Belum cukup juga ya. Persentase Mas, yang terbesar kedua adalah Gerindra. Tapi kalau bicara kursi, yang terbesar kedua Golkar. Tapi persentase hasil pemilu Gerindra, baru Golkar. Kemudian di bawahnya ada partai-partai menengah, dan yang paling rendah adalah P3, 4, sekian persen. Jadi memang tidak bisa tidak koalisi, harus koalisi memang. Itu proses yang juga dalam tanda kutip bagus juga untuk membuat mereka berkonsolidasi ya. Dan lagi Mas, mohon maaf saya juga agak muak dengan orang yang berambisi berlebihan gitu ya. Jadi saya tidak melihat bahwa seorang yang menjadi presiden di Indonesia ini orang punya ambisi yang berlebihan belum pernah ada. Even Gus Dur, even Megawati, nggak terlalu berlebihan lah. SBY pun juga santun waktu itu kan. Jokowi apalagi. Dan Jokowi lebih banyak didorong oleh rakyat malah kan. Partai-partai tersudut dan mau tidak mau mencalonkan dia, gitu kan. Jadi ada beberapa orang kayak Rizal Ramli itu bukan genetika dasar orang Indonesia yang merasa saya ini pantas jadi presiden, itu kayak sama dengan si bapak itu yang jenderal bintang 4 itu, saya didoakan ulama. Gitu. Pertanyaannya ulama mana Pak? Nah. Ulama mana? Jadi tapi kalau masalah pengen jadi presiden boleh Mas. Bapaknya Mas ini kan pengen jadi presiden juga kan? Iya pengen aja. Pengen aja.
Boleh. Iya, apakah ini Mas Rudi gerakan yang dilakukan oleh Pak Rizal Ramli ini mungkin nggak itu titipan aja? Nah, Rizal Ramli, Refli Harun, itu kan kita udah tahu nih, kelompok dari Koalisi Aksi Masyarakat, ini saya kalau mengutipnya Pak Soeharto, Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia. Ini versi Pak Soeharto, ya. Saya nggak boleh kan, karena kualat, Jenderal Marinir soalnya. Oh, Oke, kalau Pak Soeharto yang versinya, marinir ya? kalau versinya Pak Din Samsudin, Koalisi Aksi Mengecoh, Menyelamatkan Menyelamatkan Indonesia. Indonesia, ya. Ada lagi Koalisi Aksi Mengecoh Indonesia. Ini versinya Andre Wenas ini ya. Oke. Tapi kalau versinya Pak Din ini Pak ya, Din, kami yang benar ini ya. Ya, yang benar ini. Tapi kan lihat Rizal Ramli ada di situ. Ada di situ juga ya? Iya. Dan mereka tuh sudah tahu Mas memetakan. Oh, Gatot ke lapangan. Nah, itu Pak dengan Pak Soeharto memprovokasi Purnawirawan dan Rasagat karena Hari ABRI, Hari Kesaktian Pancasila, terus menjelang tanggal 30 September. Nah, yang bergerak di bidang hukum siapa? Refli Harun. Siapa calon yang Oh, Rizal Ramli. Oh, jadi itu ini pasti sudah ada pemetaannya, Mas. Siapa yang isu-isu. Mereka kan sudah mempunyai mapping gitu, Mas. Saya kira wajar-wajar aja sih. Sah-sah saja mereka berbuat. Pengen boleh, semua orang Indonesia pengen. Ya, saya juga pengen, Mas. Jadi memang benar ya, ini pembagian tugas ya, distribusi Ya, saya kira tugas. begitu. Ini kelompok kami yang bergerak, Mas. Jadi memang betul-betul untuk mengecoh Indonesia gitu Nah, ya. kita jangan terkecoh. Kita jangan terkecoh. Dan sahabat Indonesia juga jangan terkecoh. Dan yang penting MK jangan terkecoh. Nah, ini dia. Ya memang ambisi menjadi presiden ya boleh-boleh saja, ada jalurnya. Mulailah bangun kredibilitas di mata rakyat luas dengan prestasi, dengan kontribusi yang nyata, dengan sumbangan pemikiran yang baik begitu ya, yang positif. Mas Andri, satu lagi, Mas. Kita jangan cukup terkecoh juga ini. Nah, apa itu? Dengan ujaran Rizal Ramli di TV. Oh, apa bahwa yang dia pernah didekati 3 partai, gitu ya. Dimintain 300 miliar, Satu gitu ya. partai total 900. 900 miliar, gitu. Kalau dikejar nih, partainya siapa, Pak? Pasti dia tidak akan mau ngomong. Iya. Gitu? Iya dong. Artinya bisa juga ada, bisa juga tidak ada. Saya pernah dideketin oleh 5 partai, Mas. Berapa miliar tuh itu? Iya, sekitar 1,5 triliun lah. Oh, Tanya partai yang mana dong? partai apa itu? Yang saya nggak mau sebut itu. Benar, benar. Mas Rudi nggak pernah dideketin? Partai Demokrat, Mas. Apa Tapi Amerika. Amerika. Bukan sini. Orang gampang aja ngomong begitu ya. Jadi artinya kita jangan terkecoh, ya. Untuk menaikkan posisi tawar dia akan mengatakan, oh saya pernah dideketin partai. Gitu. Pasang harga mahal Wah, gitu. saya nggak mau bayar karena saya merasa, wah patriotik, gitu kan. Nggak mau menghalalkan politik uang, gitu. Iya. Ini semua hanya pencitraan. Kita jangan terkecoh, gitu saja. Ya, saya kira jelas pesan yang disampaikan Rudi S. Kamri. Banyak gerak political behavior yang sedang dilakukan oleh banyak aktor-aktor politik. Tapi sahabat Indonesia bisa melihat pola. Jadi pola atau patternnya seperti apa. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan tidak terkecoh oleh banyak sekali gerakan-gerakan politik yang kadang-kadang membingungkan. Tapi sebetulnya di belakang itu adalah sangat-sangat sederhana. Demikian sahabat Indonesia. Indonesia menantikan seorang presiden yang betul-betul bisa menjadi ratu adil buat kita semua. Indonesia maju.